Baik, berikutnya kita masuk pada bagian hubungan atau korelasi dan keterkaitan antara surah Al-Adiyat dengan surah sebelum dan surah setelahnya, atau biasa di dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan munasabatus surah lima qablaha atau lima ba'daha, yaitu disebut dengan ilmu munasabat, ilmu keterkaitan atau hubungan, yang mana ilmu ini didasari dari hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As, ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya Nabi Muhammad SAW sedang melakukan sesuatu yang aneh, yaitu pandangan beliau ke atas, ke bawah, sampai-sampai wajah beliau atau kepala beliau hampir menyentuh tanah, kemudian ke atas lagi, ke bawah lagi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasannya Jibril baru saja mendatangi beliau. Kemudian Jibril mengarahkan beberapa ayat untuk diletakkan di sebuah surat ini nomor sekian. Dan itu Nabi SAW menjelaskan, yaitu beliau diturunkan surah An-Nahl, surah nomor yang ke-16 pada ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maka dari hadis ini kita ketahui bahwasannya urutan surah sesuai dengan mushaf itu merupakan urutan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahui surah Al-Adiyat, meskipun diturunkannya pada nomor ke-14 kemudian diletakkan pada urutan nomor ke-100, tentulah ini ada hikmah. Tentulah ini ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia diletakkan di mushaf antara surah Az-Zalzalah dan surah Al-Qari'ah. Maka kita lihat yang pertama, yaitu hubungan surah Al-Adiyat dengan surah Az-Zalzalah. Yang mana surah Az-Zalzalah berjumlah 8 ayat. Mungkin kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 8 ayat Allah berikan. Maka bagian yang pertama kita lihat pada ayat yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwasannya akan terjadi suatu kejadian yang mana ketika itu bumi terguncang seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu keguncangan yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain. Kita lihat di surah Al-Hajj misalkan, surah nomor ke-22 pada ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai segenap manusia, bertakwalah dan takutlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya zalzalatas sa'ah, keguncangan ketika hari kiamat, itulah syai'un 'azim, sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat besar. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di ayat yang kedua pada surah Al-Hajj Allah lanjutkan, yaitu adalah hari di mana kamu akan menyaksikan. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah yaitu tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wanita yang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui anaknya, bayi yang masih kecil. Karena kejadian hari kiamat, dia terkejut dan sangat takut sampai dia lepas bayi tersebut, dia biarkan, kemudian dia pun lari. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan tidak hanya ibu menyusui, bahkan wanita yang sedang dalam kondisi hamil, sedang sangat payah
Maka begitu terkejutnya dengan kejadian hari kiamat sampai-sampai bayi yang belum waktunya untuk keluar. Ya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kamu akan saksikan manusia itu berhamburan seperti orang yang sedang mabuk ke sana kemari, kebingungan untuk kemana tempat berlindung. Ya, karena sesungguhnya itu adalah azab yang Allah berikan yang sangat besar dan sangat pedih ketika hari kiamat. Allah gambarkan di dalam surah Az-Zalzalah pada ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, yaitu Allah keluarkan, bumi mengeluarkan athqalaha, muatan yang ada di dalam perutnya. Di dalam bumi ada magma, di dalam bumi ada tanah, ada bebatuan, semuanya dikeluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bumi mengeluarkan muatan dan isinya. Maka di dalam surah Al-Adiyat kita akan temukan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara yang dikeluarkan oleh bumi adalah manusia. Jasad-jasad manusia dibangkitkan dari dalam bumi kemudian keluar ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Adiyat ayat yang ke-9, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Yaitu adalah, tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, apabila dikeluarkan yaitu jasad mereka dari kuburan. Maka di surah Al-Adiyat bersambung dengan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah menyebutkan bahwasannya isi muatan bumi dikeluarkan, maka surah Al-Adiyat menjelaskan secara rinci di antara yang dikeluarkan adalah jasad manusia. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zalzalah, yaitu adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pada ayat yang ke-7 Allah menjelaskan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada manusia, baik itu kebaikan yang pernah dilakukan di dunia dan juga keburukan yang pernah dilakukan di dunia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar atau seberat zarrah. Para ulama berbeda pendapat tentang zarrah. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ada sebagian ulama yang menyebutkan zarrah itu adalah debu mikroskopik yang terbang. Ketika kita di pagi hari melihat jendela misalnya, di situ kita akan saksikan cahaya mentari masuk, kemudian terlihat itu ada debu yang berterbangan, sangat tipis dan sangat remeh, sangat kecil, tidak kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ada juga sebagian ulama mufassir lain mengatakan yang disebut dengan zarrah adalah suatu hal yang paling kecil. Partikel yang terkecil saat ini mungkin adalah atom. Ya, maksudnya adalah bahwasannya kebaikan apapun, sekecil apapun yang dianggap remeh oleh manusia, kelak akan dia lihat nanti di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, meskipun keburukan itu sangat kecil, mungkin dianggap oleh orang yang melakukannya itu adalah hal biasa dan hal yang lumrah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang akan membalas, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan, baik balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Allah adalah penyempurna segalanya. Maka Allah sempurnakan balasan tersebut, maka Allah akan perlihatkan semuanya. Amalan baik yang pernah dilakukan manusia dan amalan buruk yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka di surah Al-Adiyat kita lihat Allah menutup surat tersebut pada ayat yang ke-11 dengan ungkapan Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka, Rabb manusia, bihim yauma idzil khabir, sangat teliti dan sangat mengetahui keadaan manusia dan kondisi manusia ketika itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu detailnya. Dia melakukan apa, bersama dengan siapa, di mana tempatnya, kemudian apakah bekerja sama atau diam-diam dan lain sebagainya. Allah Maha tahu, Allah Maha teliti. Maka Allah menegaskan di surah Al-Adiyat pengetahuan Allah yang tiada batas. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zalzalah menyebutkan
yang perbuatan baik dan perbuatan buruk sama-sama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat yang tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita ketahui dengan adanya ayat ini tentulah kita akan lebih memilih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan. Sehingga kita akan memperbanyak amal-amal yang baik. Dan kita malu ketika disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan terakhir. Dan juga umat jin, bangsa jin. Dari awal diciptakan sampai dengan terakhir. Tatkala melihat perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Ya, ketika kita seringkali menyebutkan aib orang. Terlebih lagi aib sesama muslim. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka menutupi aib seorang muslim, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya baik di dunia dan di akhirat. Maka sebaliknya, barang siapa yang suka menyebutkan aib orang lain, aib sesama muslim, aib tetangga disebutkan, diceritakan kepada yang lain, bahkan diviralkan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala pun akan memviralkan perbuatan buruk dia di hadapan dua umat ini, umat manusia dan umat dari kalangan jin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu sehingga menjadikan kita ingin terus beramal soleh, karena kita takut ketika perbuatan buruk kita akan dipersaksikan oleh umat manusia atau dipersaksikan oleh Allah terhadap umat manusia dan umat jin. Maka di surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-8 mencela orang yang lebih mencintai dan memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya orang yang lebih mencintai dan memilih kehidupan dunia, dia pasti jarang untuk beramal soleh. Dia pasti lebih banyak sibuk untuk mencari dunia, dan menjadi budaknya dunia. Sedangkan orang yang lebih memilih akhirat, tentu dia akan menyibukkan dirinya untuk beramal soleh dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tegaskan di dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi lasyadid, sangat bakhil karena kecintaannya terhadap harta. Maka ayat ini menjadi stimulus bagi kita semua. Kita ketahui tabiat manusia cinta pada harta, maka dengan ayat ini kita tidak ingin karena kesibukan kita mencari harta kelak nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang buruk dan menyulitkan kita ketika yaumul hisab. Adapun keterkaitan surah Al-Adiyat dengan surah Al-Qari'ah, yang mana surah Al-Qari'ah mirip sebenarnya madmunnya, isinya dengan surah Az-Zalzalah, sama-sama menceritakan tentang huru-hara hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surah Al-Qari'ah 11 ayat. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Allah menceritakan tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kemudian Allah ceritakan bagaimana huru-haranya, bagaimana gunung menjadi runtuh, bagaimana manusia bagaikan serangga yang tidak berguna karena saking kecilnya manusia dibandingkan alam semesta. Kemudian Allah ceritakan lagi kejadian ketika hari kiamat, peristiwa yang lain. Ya, yaitu adalah Allah ceritakan di dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Allah menceritakan peristiwa hari kiamat, di antaranya yaitu terjadinya kebangkitan manusia.
Dan kebangkitan ini diceritakan di surah sebelum Al-Qari'ah, yaitu surah Al-Adiyat. Allah menceritakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Manusia tidakkah dia mengetahui bahwasannya ketika dia nanti dibangkitkan dari kubur, dikeluarkan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang lain setelah mereka dibangkitkan dari tanah, yaitu adalah fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun bagi yang thaqulat mawazinu, catatan atau timbangan kebaikannya thaqulat, berat. Artinya kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan keburukannya ketika ditimbang. Fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan. Maka di surah Al-Qari'ah Allah menceritakan peristiwa mizan. Peristiwa mizan yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan hambanya. Adapun di surah Al-Adiyat tidak diceritakan sampai sedetail itu. Hanya diceritakan tentang bangkitnya manusia. Karena peristiwa hari kiamat itu sangat banyak. Dari dibangkitkan, kemudian setelah dibangkitkan semua menunggu di padang mahsyar. Dan proses menunggunya sangat lama. Ya, satu hari senilai dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu senilai dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia di dunia. Ya, maka disebut dengan yaumul qiyamah dari kata-kata qiyamun. Qiyamun artinya berdiri. Qiyamah ditambahkan ta marbutah ini sebagai mubalaghah, artinya sangat lama berdirinya. Berdiri, kemudian kita menunggu syafaat. Siapa yang layak untuk memberikan syafaat? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwasanya umat manusia dan jin berkumpul menuju kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta agar Adam memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Adam merasa tidak layak karena Adam pernah berbuat dosa, meskipun sebenarnya Allah sudah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam sampai-sampai mengatakan, belum pernah Robku marah seperti marahnya hari ini. Maka datanglah kalian kepada Nabi yang lain, yaitu Nabi Nuh. Datang kita semua berbondong-bondong, ramai-ramai datang kepada Nabi Nuh. Meminta juga hal yang sama seperti sebelumnya kepada Nabi Adam, meminta syafaat. Maka Nabi Nuh pun juga demikian mengatakan bahwasannya Robku pada hari ini sangat marah dan tidak pernah marah seperti hari ini. Datanglah kalian kepada yang lain, kepada Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong kita pindah dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga demikian, merasa tidak layak. Diperintahkanlah kita untuk menuju Nabi Musa yang disebut dengan Kalimullah. Maka kita datang kepada Nabi Musa, memuji-muji kebaikan Nabi Musa, mengatakan engkau adalah Kalimullah dan Allah berbicara dan berdialog langsung kepada engkau wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun sama mengatakan demikian, bahwasanya hari ini Rabbku telah marah dan tidak pernah marah seperti marahnya hari ini. Maka Nabi Musa jelaskan, datanglah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama. Nabi Isa alaihissalam merasa bukan dirinya yang layak memberikan syafaat. Maka Nabi Isa alaihissalam memberikan arahan, datanglah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka Allah Subhanahu izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Kemudian setelah syafaat nanti ada hisab. Setelah hisab selesai, maka masing-masing yang dihisab akan memegang buku catatan amalnya. Ada yang mengambil dari sisi kanan, ada yang mengambil dari belakang, ada yang mengambil dari kiri. Dan Allah sudah sebutkan hal itu. Kemudian setelah itu barulah terjadinya mizan, timbangan, ditimbang. Nah, inilah yang diceritakan di dalam surah Al-Qari'ah, yang tidak diceritakan pada surah Al-Adiyat. Melanjutkan daripada surah Al-Adiyat sebenarnya. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya surah nomor ke-21 pada ayat ke-47. Wa nad'al mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami telah menetapkan, apa yang ditetapkan? Al-mawazinal qist, timbangan-timbangan yang adil.
Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha adil, hakim yang paling adil. Yang mana ketika dahulu di dunia manusia banyak merasakan ketidakadilan. Yang mana dulu manusia ketika berada di dunia banyak mendapatkan kezaliman. Baik kezaliman dari hakimnya itu sendiri dan kezaliman dari orang yang mengadukan perkara. Manusia merasakan bahwasannya tidak ada keadilan sepanjang di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha adil, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadili seadil-adilnya. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan sangat adil sehingga tidak ada satupun yang merasa dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Allah nyatakan, dan kalaupun ada perbuatan yang sekecil khardal, biji yang sangat kecil, benih yang sangat kecil, maka ataina biha, akan kami datangkan perbuatan tersebut. Yang baik akan didatangkan dan yang buruk akan didatangkan. Ini mirip seperti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, mirip seperti dalam surah Az-Zalzalah. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami sebagai penghisab. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang yaumul hisab dan yaumul mizan di surah Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Adiyat pada ayat yang ke-10 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab hambanya, Allah akan keluarkan semua yang tersembunyi di dalam dada manusia. Maka Allah berfirman, wa hussina ma fis sudur. Sebelumnya Allah nyatakan, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa hussina ma fis sudur. Yang zahir dikeluarkan. Begitu juga yang wahusila ma fis sudur, yang ada di dalam hati, yang batin, yang tidak nampak pun akan Allah tampakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan banyak bertanya kepada hambanya ketika hisab, dan Nabi SAW jelaskan pertanyaannya itu tanpa ada penerjemah. Allah langsung dengan hamba. Maka Allah nyatakan abdi, wahai hambaku. Ya, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat keluarga, harta, dan semua nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian Allah akan bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang sudah kamu amalkan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka kita nanti akan menjawab. Dan terkadang jawabannya tidak sesuai dengan yang Allah ketahui. Artinya apa? Jawabannya dusta. Allah yang maha tahu. Seperti yang Nabi ceritakan tentang 3 golongan yang paling pertama dihisab. Yang pertama adalah mujahid fisabilillah, yang kedua adalah seorang ulama, yang ketiga adalah orang kaya raya. Maka ketiga-tiganya menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasan dia melakukan amalan-amalan baik. Yang mujahid fisabilillah nyatakan bahwasannya aku hidup kemudian aku mati di jalan Engkau. Yang ulama pun juga demikian, aku belajar ya dengan lelah bertahun-tahun, kemudian aku mengajar orang lain, kemudian aku pun juga membaca Al-Quran Karim semuanya untuk Engkau ya Rabb. Kemudian orang yang kaya pun juga demikian menceritakan seperti itu. Tapi Allah jawab, kadzabta, 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 kamu dusta, kamu dusta, kamu dusta. Allah maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Maka Allah nyatakan bagi mujahid fisabilillah, kamu melakukan itu bukan untuk mendapatkan pahalaku, tapi agar dikatakan jariun, agar kamu dikatakan kamu pemberani, kamu pahlawan. Nabi SAW sampaikan waqadil, dan orang itu sudah mendapatkan apa yang diinginkan ketika di dunia. Selepas dia mati, maka dia dikenang menjadi pahlawan. Bahkan mungkin harinya, hari di mana dia meninggal, dia mati, mungkin dijadikan hari bersejarah, dijadikan hari libur untuk mengenangnya. Demikian juga ulama tersebut ketika menjelaskan aku melakukan ini semua demi Engkau, Allah menjawab kadzabta, engkau bohong, karena Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada orang tersebut. Maka Allah nyatakan kamu melakukan itu agar dikatakan alim, dikatakan kamu itu seorang yang pandai, agar dikatakan qari, agar kamu dikatakan orang yang pandai baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Wa qad qil, dan kamu sudah dapatkan pujian itu ketika di dunia, tidak dapat lagi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang kaya raya demikian. Maka Allah nyatakan kamu agar dikatakan seorang penderma dan lain sebagainya. Ini merupakan yaumul hisab. Maka wahussila ma fis sudur di surah Al-Adiyat pada ayat yang ke-10 Allah nyatakan Allah tampakkan segala yang tersembunyi di dalam hati dan di dalam dada. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di surah Al-Qari'ah kisah tersebut
yaitu pada ayat ke-6 sampai dengan ke-11. Ketika sudah berakhir hisab tersebut, kemudian sudah diberikan catatan amalan, kemudian juga mizan sudah dilewati, kemudian melewati sirat, maka Allah nyatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dia akan berakhir pada kehidupan yang menyenangkan ketika memang amalan baiknya lebih banyak dibandingkan amalan buruknya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun kalau khaffat mawazinu, amalannya sedikit, amalan kebaikannya dibandingkan dengan yang buruknya lebih berat. Maka apa? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat berakhirnya ada di hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ternyata itu adalah nama neraka yang panas dan menyala-nyala. Itu adalah hawiyah. Inilah keterkaitan dan korelasi antara surah Al-Adiyat dengan surah Al-Qari'ah. Berikutnya kita lihat tafsir secara rinci per ayat. Dan sebelum masuk ke sana kita perlu memahami dulu asbabun nuzul agar semakin menyambung. Bahwasannya ditemukan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar dan juga Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan riwayat ini sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan berkuda. Fa'ashharat syahran. Kemudian setelah berlalu selama 1 bulan, la ya'tihi minha khabarun. Tidak ada berita apapun tentang pasukan kuda yang pernah Rasul utus itu. Ya, tidak ada berita selama 1 bulan. Kenapa? Apakah mereka menang ataukah mereka kalah dan lain sebagainya. Fanazalat wal 'adiyatu dhabha. Maka Allah turunkan surah Al-Adiyat untuk menunjukkan bahwasannya mereka masih hidup. Pasukan berkuda itu justru sangat gagah berani untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka tetap teguh untuk melawan musuhnya. Dan mereka tidak binasa. Ternyata Allah ceritakan di sana tentang pasukan berkuda tersebut. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi juga ditekankan. Lebih dirincikan lagi. Kata Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, dijelaskan Nabi SAW mengirim pasukan berkuda dan dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mundhir bin Amr Al-Ansari. Orang Ansar namanya Al-Mundhir bin Amr. Ya, kemudian Nabi utus untuk datang kepada suku Kinanah. Nah, kemudian di situ dijelaskan setelah 1 bulan maka ada orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Berita hoax tentang apa? Tentang kekalahan bahkan kebinasaan mereka semua. Katanya tewas. Maka Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Muhammad SAW dengan cara Allah turunkan surah Al-Adiyat, sehingga Nabi SAW pun tahu bahwasanya mereka masih hidup dan mereka justru menang. Nah, ini adalah asbabun nuzul yang ditemukan pada surah Al-Adiyat. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi adiyat. Ya, demi adiyat yang berlari kencang dengan terengah-engah, dengan ngos-ngosan. Maka al-adiyat, sebelum kita lihat di dalam terjemahan artinya adalah kuda perang, maka kita perlu lihat dulu tafsiran-tafsiran di dalam kitab tafsir, karena sesungguhnya adanya terjemahan ya itu adalah datangnya setelah tafsiran. Jangan dibalik. Kita menafsirkan ayat karena melihat terjemahan. Nah, ini yang membuat rancu. Karena di zaman sekarang ini orang mudah sekali mengambil ayat, mengutip ayat, melihat terjemahannya, zahirnya seperti ini, kemudian menyimpulkan hukum. Padahal untuk menyimpulkan hukum itu sangat sulit. Perlu diketahui dulu apa maksud ayat tersebut. Karena sesungguhnya terjemah merupakan produk daripada ijtihad atau produk daripada ijtihad para sahabat yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Ya, kecuali kalau memang Nabi SAW yang langsung mengarahkan dan memberitahukan tentang tafsiran sebuah ayat. Namun ditemukan sangat sedikit Nabi SAW itu memberitahukan tafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka ternyata di dalam kitab tafsir, ya di sini kita lihat di dalam tafsir Al-Mawardi, yaitu Al-Imam Al-Mawardi, kitab beliau namanya An-Nukat wal Uyun. Kitab tafsir beliau dijelaskan ternyata ulama berbeda pendapat pada 2 hal.
tentang makna al-adiyat. Yang pertama, maknanya adalah al-khail, yaitu kuda, yang dimaksud kuda perang. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian generasi tabi'in dan tabi'in mengikut pendapat ini. Kemudian ada juga pendapat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan yang dimaksud dengan al-adiyat bukan kuda perang, tapi adalah unta yang digunakan untuk berangkat ke Makkah, untuk berangkat haji. Ya, kemudian pendapat ini pun juga diikuti oleh beberapa ulama setelahnya. Maka sebenarnya ini perkara yang berbeda pendapat ulama. Jadi sebelum kita berbicara tentang artinya adalah kuda perang, sebenarnya jauh sebelum ada terjemah tersebut, para ulama sudah berbeda pendapat tentang hal itu. Ya, maka di sini kira-kira mana yang pendapat yang lebih kuat atau yang lebih rajih? Nah, maka kita lihat ternyata kebanyakan umumnya ulama mengambil pendapat yang pertama, pendapat Abdullah bin Abbas. Selain karena beliau memang disebut dengan ni'mat tarjamanul Quran, sebaik-baik penerjemah Al-Quran dari kalangan sahabat, dan beliau juga diberikan lisensi langsung oleh Rasulullah SAW dengan doanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nabi pernah berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, memeluk beliau, kemudian ditepuk-tepuk dadanya Abdullah bin Abbas, kemudian Nabi SAW doakan, ya Allah, faqihu fiddin, jadikanlah dia berikan pemahaman agama yang mendalam, dan alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsiran-tafsiran daripada Al-Quranul Karim. Ya, maka pendapat Abdullah bin Abbas ini banyak sekali yang mendukungnya, dan ini pun juga diperkuat dengan sabab nuzul yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah riwayatnya Al-Hakim dan Al-Bazzar, bahwasannya Nabi SAW mengutus pasukan berkuda dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr, sehingga lebih menguatkan bahwasanya wal adiyat adalah kuda perang. Dan juga dalam bahasa Arab, ya, al-adiyat dari kata ada ya'du, yaitu artinya adalah yang jauh atau yang melampaui batas. Maka dari kata ada ya'du, aduan ini ada yang menyebut dengan aduun. Aduun itu artinya musuh. Kenapa disebut musuh? Karena musuh itu berjauhan. Ya. Kemudian kadang juga kita lihat ada orang menyebutkan udwan. Udwan itu adalah penyerangan yang melampaui batas. Nah, jadi dari asal kata ada ya'du, adwan atau udwan. Maka dari sini kalau kita lihat secara akar bahasa Arab, ya, kata ada ya'du, maka al-adiyat akan lebih mengarah kepada kuda dibandingkan unta. Selain dikuatkan dengan sabab nuzul tadi. Itulah karena kudalah yang bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dan dengan cara yang cepat, melampaui batas. Nah, gitu. Sedangkan unta mungkin bisa melakukan perjalanan jauh tapi tidak dengan kecepatan seperti yang bisa dilakukan oleh kuda. Nah, maka di sini itulah kenapa di dalam terjemahan mushaf kita akan kita temukan demi kuda perang yang berlari dengan kencang, dengan terengah-engah. Ya, bukan diambil pendapat Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah al-ibil atau unta. Kemudian dhabaha artinya suaranya, ya, karena kuda ketika melakukan lari yang sangat kencang maka akan terdengar suara seperti manusia ketika berlari, akan terdengar suara erangan atau ngos-ngosannya. Kemudian falmuriyati qadha, falmuriyat, ya, al-muriyat itu artinya adalah dari kata wara yari, artinya adalah menyalakan api. Jadi al-muriyat itu artinya adalah demi sesuatu yang menyalakan api. Maka di sini para mufassir menjelaskan karena sebelumnya yang dimaksud adalah kuda, dan diketahui bahwasannya kuda pun bisa sampai memercikkan bunga api, yaitu tatkala mereka berlari di tapak kudanya ini kan biasanya dipasang besi. Maka gesekan-gesekan yang sangat cepat dan kencang itu menyebabkan percikan-percikan api. Nah, itu yang maka disebut diartikan dengan falmuriyati qadha, yaitu kuda yang memercikan api dengan pukulan kakinya. Kemudian falmughirati subha. Falmughirat, al-mughirat dari kata aghara yughiru. Aghara artinya adalah menyerang dengan tiba-tiba. Menyerang tanpa basa-basi. Artinya tanpa ada sinyal tiba-tiba menyerang. Menyerang secara tiba-tiba dan cepat. Nah, ini. Maka para mufassir menyatakan bahwasannya yang menyerang secara tiba-tiba dan menyerang secara cepat dan di waktu pagi hari yang dimaksud adalah pasukan berkuda.
Itulah kenapa diterjemahkan fal mughirati subha dengan arti dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subha, yaitu pada waktu pagi hari. Nah, di sini pun di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwasannya kebiasaan kaum muslimin di zaman Nabi SAW itu ketika hendak menyerang musuh, mereka melakukan perjalanan di malam hari. Ya, dan itu pun menjadi sunnah bahwasanya melakukan perjalanan safar yang jauh itu melakukan perjalanan malam hari agar terasa lebih pendek. Kemudian ketika sampai di tempat musuh di waktu mendekati subuh, maka setelah sholat subuh ketika kondisi musuh masih lengah, ya, sedangkan kaum muslimin sudah terjaga karena sudah selesai melaksanakan sholat subuh, maka setelah sholat subuh pun langsung menyerang mereka. Maka itulah kenapa kaum muslimin pun banyak mendapatkan kemenangan, karena ketika itu pasukan musuh belum banyak memiliki persiapan. Nah, apalagi kalau kita bayangkan di zaman dulu belum ada listrik dan alat penerangan, ya. Tentulah hal itu lebih mengejutkan lagi bagi musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atharna bihi naq'a." Nah, karena kecepatan kuda, kemudian karena datangnya secara tiba-tiba, maka fa'atharna bihi naq'a, sehingga kedatangan kuda tersebut mampu menerbangkan debu-debu. Nah, menerbangkan debu-debu karena begitu cepatnya dan begitu dahsyatnya penyerangan tersebut. Ya, kalau kita bayangkan bagaimana ratusan atau bahkan ribuan dan puluh ribuan, ya, pasukan berkuda, ya, datang ramai-ramai ke sebuah perkampungan atau ke tempat musuh secara tiba-tiba, tentulah hal itu akan menyebabkan asap yang mengebul, menyebabkan debu-debu yang berterbangan. Fa'atharna bihi naq'a. Allah berikan gambaran seperti itu. Fawasatna bihi jam'a. Ya, lalu kemudian, ya, kuda tersebut akan menyerbu ke tengah-tengah kekumpulan musuh. Nah, kuda tersebut akan datang sampai dengan ke tengah. Nah, karena kuda itu kuat, melewati pagar, bisa melewati batas-batas yang ada di pinggir, kemudian sampai ke tengah. Nah, maka kita lihat 5 ayat surat Al-Adiyat. Inilah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kuda. Ya, dengan nama kuda perang. Jadi Allah habiskan dari 11 ayat, hampir setengahnya itu hanya isinya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluknya, yaitu kuda perang. Nah, disebut dengan Al-Muqsam bih, ya, nama yang dijadikan sebagai sumpah. Al-Muqsimnya yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqsam bih adalah nama yang dibuat untuk sumpahnya. Nah, maka berikutnya setelah Al-Muqsam bih selesai, tentulah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan Al-Muqsam alaih. Al-Muqsam alaih adalah perkara apa yang ingin Allah sebutkan, ya. Sehingga kenapa dia perlu disandingkan dengan sumpah? Karena ketika menceritakan sesuatu dan sesuatu sangat penting, biasanya orang Arab itu diawali dengan sumpah dulu terlebih dahulu awal. Maka ketika sumpah ini sangat banyak sampai dengan 5 ayat, tentulah ini akan menunjukkan ada berita penting setelahnya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Ternyata sangat penting menceritakan tentang manusia yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan innal insana, sesungguhnya manusia. Ingat, manusia itu apa? Li rabbih lakanud. Terhadap Rabbnya atau kepada Rabbnya itu sangat kanud. Apa itu kanud? Kanudlah Allah kafur. Artinya sangat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat manusia. Tidak mau mengakui apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah berikan banyak harta, maka manusia akan mengatakan, harta ini kudapat atas jerih payahku. Allah berikan jabatan, Allah berikan gelar yang tinggi, maka dia mengatakan ini semua adalah karena kepintaran dan kecerdasanku. Manusia ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah nyatakan, innal insana li rabbih lakanud. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau jelaskan disebut manusia sebagai al-kanud karena, ya, manusia itu suka ya'uddul masaib. Walladzi ya'uddul masaib, manusia itu suka menghitung-hitung musibah, ya. Kemudian yansa ni'am rabbih, karena terlalu sibuk dengan menghitung musibah yang Allah timpakan kepadanya, sehingga dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, kita lihat contoh kita sekarang nih. Manusia baru diberikan musibah kecil saja Allah Subhanahu wa taala, berupa virus yang sangat kecil tidak terlihat, ya. Baru sebagian kecil saja Allah berikan.
Dan itu pun dengan tentaranya yang sangat kecil dan tidak terlihat. Tapi lihat sikap manusia sekarang, ya, sangat ingkar, bahkan menyatakan Tuhan tidak adil. Kenapa Allah berikan seperti ini? Kenapa banyak orang yang menjadi pengangguran karena ini? Kenapa banyak usaha yang mati karena sebab ini? Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan ini adalah musibah yang sangat besar yang Allah timpakan. Sehingga apa? Yansa ni'ama rabbih. Dia terlalu fokus menyebutkan musibah-musibah sehingga lupa dengan nikmat yang Allah sedang berikan kepadanya. Bukankah kesehatan yang saat ini dirasakan oleh kita semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu? Nah, Allah Subhanahu berikan kita tempat rumah yang aman, ya. Ini juga nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu berikan kita masih ada anak, kita masih bisa makan, ya. Maka Nabi SAW untuk mengatakan 3 hal saja. Kalau ini ada pada manusia, seharusnya manusia itu adalah orang yang paling bahagia, yaitu nikmat sehat, kemudian memiliki rasa aman di tempat tinggal, dan punya makanan hanya untuk 1 hari saja. Nabi SAW katakan, "Faka'anna mahizat lahud dunya." Orang itu sudah seperti diberikan dunia seutuhnya seluruhnya. Ya, karena apa? Saking pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai seperti itu. Lebih fokus terhadap musibah, tapi justru kita fokus terhadap nikmat yang Allah berikan. Itulah kenapa Nabi SAW ketika mendapatkan hal yang tidak disenangi Allah, beliau tetap mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ditambahkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, pada segala kondisi atau dalam kondisi apapun. Ya, itulah kita lihat di surat-surat lain Allah menjelaskan bagaimana ingkar manusia. Di surah Ibrahim misalkan, surah nomor yang ke-14 pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Sudah manusia itu jarang sekali menghitung-hitung nikmat Allah, dan ketika dia hitung pun dia tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu la tuhsuha, enggak akan sanggup. Maka Allah nyatakan innal insana, sesungguhnya manusia, la zalumun kafar, suka berbuat zalim, lagi suka ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa firman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sudah manusia itu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun sebenarnya tahu bahwasan dirinya ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat manusia nih, ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan makna la syahid, ya, ulama berbeda kepada 2. Yang pertama yang dimaksud adalah Allah yang menjadi saksi atas ingkarnya manusia, atas perbuatan manusia yang menunjukkan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu menunjukkan bagaimana kita tuh ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita meyakini semua kenikmatan yang datang dari Allah, kita akan malu untuk bermaksiat kepada Allah, dan kita akan berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Sekurang-kurangnya menghindari maksiat, ya, dan sebagus-bagusnya memperbanyak amal kebaikan. Ya, maka ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, Allah yang menjadi saksi. Maka yang dimaksud dengan syahid adalah Allah yang menjadi saksi. Tapi di dalam tafsir Al-Qurtubi, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan wa innahu ala dzalika lasyahid adalah manusia itu sendiri yang tahu persis dan dia bersaksi bahwasannya dirinya itu memang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia dia sangat bakhil. Kenapa sangat bakhil? Karena begitu cinta kepada harta yang dia miliki. Dan memang Allah berikan kata khair menunjukkan harta itu sebenarnya pada hakikatnya baik-baik saja, ya. Namun karena yang mengelolanya manusia yang memiliki tabiat cinta pada harta, itulah menjadikan harta menjadi buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di Quran surah Al-Baqarah misalkan surah nomor kedua pada ayat ke-180, Allah nyatakan harta dengan kata khair juga. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kita manusia, idza hadara ahadakumul maut, kalau
dalam kondisi sakaratul maut, ya, akan meninggal, ya. Apa yang perlu kita lakukan, kewajiban kita yaitu adalah memberikan wasiat, ya, wasiat untuk bapak-bapak dan karib kerabatnya ketika memiliki harta yang banyak, dan ini merupakan haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Allah nyatakan kata harta bukan dengan mal tapi dengan khair. Kemudian di Quran surat Shad juga demikian, surah nomor ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-32, faqala inni ahbabtu hubbal khairi. Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan, inni ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Nah, ini adalah harta juga, Allah nyatakan dengan kata khair. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah manusia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi bagi para pembaca surat ini agar kembali bersemangat untuk menggapai akhirat, ya, karena diingatkan dengan tentang kematian, tentang kuburan, karena sesungguhnya nasihat sebaik-baik nasihat adalah nasihat kematian, dan inilah yang memicu kita untuk kembali kepada Allah dan melakukan banyak amal soleh. Kemudian wahassila ma fi sudur, Allah nyatakan, dan Allah akan menampakkan atau ditampakkanlah apa yang ada di dalam hati. Ini ketika hisab. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Rabb mereka maha mengetahui keadaan mereka, yaitu keadaan manusia. Allah maha mengetahui apa yang disembunyikan. Ya, ini sepertinya sama atau mirip dengan pada surah Al-A'la yang kita bahas sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-7, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang jahar, yang nampak, ya, dan yakhfa, yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Di surah Al-Ankabut juga demikian. Allah nyatakan pada ayat yang ke-10, awalaysa Allah bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada al-alamin, seluruh makhluk, seluruh alam. Ya, inilah tafsiran daripada surah Al-Adiyat. Adapun kita beranjak ke bagian yang terakhir, yaitu ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik daripada surah Al-Adiyat. Sebenarnya sangat banyak yang bisa kita petik, namun kita cukupkan pada 5 poin saja. Yang pertama kita lihat, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat bersumpah dengan makhluknya yang bernama kuda perang. Maka pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Ya. Nah, di sini mungkin ada yang akan terlintas dalam pikirannya bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti bersumpah dengan makhluknya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Dan yang berikutnya, kenapa mesti bersumpahnya dengan kuda, bukan dengan benda yang lain atau dengan makhluk yang lain yang lebih besar dan yang lebih agung dan yang lebih memberikan manfaat kepada banyak? Mungkin seperti itu ada terlintas. Maka di sini kita akan menjawab bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas untuk ditanya mengapa atas apa yang dia lakukan. Rumusnya adalah di dalam Quran surah Al-Anbiya, surah nomor ke-21 pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk ditanya atas apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, sedangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka semua nanti akan ditanya ketika hari kiamat tentang amalan yang mereka lakukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya yang mutlak, maka tidak pantas untuk ditanya kenapa. Nah, ini rumus yang harus kita ketahui dulu pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pantas ditanya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia saja terkadang, ya, kalau kita ketahui ada seseorang atau ada kawan kita memiliki keahlian tertentu, misalkan ada seseorang yang memiliki keahlian mengukir atau memiliki keahlian melukis dan lain sebagainya, ketika diminta untuk membuat satu karya yang dia ahli di situ, kadang kan kita mengatakan bahwasannya udahlah, gak perlu ditanya, kalau dia itu pandai pasti bagus deh hasilnya. Kadang saja kita untuk kepada manusia mengatakan seperti itu, yaitu apa? Gak perlu ditanya,
cukup percaya aja deh. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah zat yang menciptakan kita semua. Tentulah lebih tidak pantas untuk ditanya. Namun kalau kita bertanya untuk tentang hikmah, kira-kira apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Dan ini pembahasan ini sangat penting karena nanti di surat-surat berikutnya akan kita bahas, di situ akan banyak juga sumpah-sumpah ya. Sehingga di sini kita harus paham dulu tentang sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Maka yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam Quran surah Yusuf surah nomor ke-12 pada ayat yang kedua Allah nyatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'anul Karim itu dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Nah, jadi bahasa itu membuat mencerdaskan orang yang belajarnya. Maka perlu kita ketahui, dalam kaidah bahasa Arab, orang Arab itu biasa bersumpah dengan sesuatu. Orang Arab itu terbiasa kalau berbicara tanpa mereka sadar, mereka mengucapkan sumpah. Sedangkan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, maka kita akan temukan di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sumpah ini yang diinginkan adalah untuk meyakini orang-orang beriman. Ya. Dan bukannya orang beriman itu ragu, bukan. Orang beriman sudah meyakini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keyakinan yang lebih teguh. Nah, ini seperti dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Al-Baqarah surah nomor kedua pada ayat ke-260. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim, kita sudah mengetahui keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak meragukan lagi karena beliau adalah nabi yang menyambungkan antara berita langit dengan penduduk bumi. Tentunya Nabi Ibrahim memiliki ketinggian iman yang sangat besar dan tentunya beliau sangat paham bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan segala sesuatu. Namun di sini Nabi Ibrahim bertanya, ya, bagaimana hari ini perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya, Allah bertanya, qala awala tu'min, kamu tidak beriman? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, qala bala, aku beriman ya Rabb. Walakin liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim sudah yakin sebenarnya, namun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati Nabi Ibrahim. Maka demikian juga ayat-ayat, surat-surat yang isinya banyak sumpah, yang Allah inginkan adalah agar lebih menambah keyakinan bagi kaum muslimin yang sebelumnya sudah meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, sesungguhnya ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan dan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kaidahnya adalah anna 'idhamal makhluq yadullu 'ala 'idhamil khaliq. Ya, saya ulangi, anna 'idhamal makhluq yadullu 'ala 'idhamil khaliq. Kebesaran dan keagungan ciptaan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan yang menciptakan. Tidak perlu Allah menampakkan tentang kebesaran dan keagungannya, karena sesungguhnya tempat menampakkan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di surga. Ya. Maka Allah ingin memberitahukan kepada umat manusia bahwasannya kalau ingin mengetahui kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, cukup saja melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ketika kita memandang pemandangan yang indah, baik itu lautan, baik itu hijau-hijauan, pertanian, sawah, baik itu bintang yang di langit, itu menunjukkan bagaimana indahnya dan maha besarnya yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dan yang terakhir di antara hikmah, ketika Allah Subhanahu bersumpah dengan suatu makhluk, ini menunjukkan pada makhluk tersebut ada keistimewaan dan keutamaan tertentu dibandingkan makhluk yang lain. Ketika Allah Subhanahu berfirman tentang wasyamsi wadduhaha, bersumpah dengan nama matahari, maka tentulah matahari memiliki keutamaan tertentu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'adiyati dhabaha, tentulah kuda perang ini memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang makhluknya yang bernama kuda perang inilah makhluk yang mulia, sehingga
dijadikan sebagai alat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia dilarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu. Allah sekehendak Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, tapi kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya man halafa bi ghairillah, barang siapa yang berani bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara aw asyrak, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan, dan na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, ibrah dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari surah Al-Adiyat adalah surat ini memotivasi kita semua untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya berjihad tapi menyiapkan alat-alat untuk berjihad. Dan di antara alat untuk berjihad selain adalah senjata, itu juga adalah alat untuk bepergian ke medan perang, yaitu dengan kuda, dengan unta, dengan yang lain-lain. Maka di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang bernama kuda perang. Ini ada ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kuda. Nah, agar kita sebisa mungkin kalau bisa itu memiliki kuda, sehingga dengan kuda tersebut kita latih dan untuk digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya sudah tidak dalam kondisi peperangan, maka kuda itu bisa digunakan sesuatu yang baik. Kita latih untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat menjadi amal soleh, maka itu menggantikan jihad. Ya. Dan tentulah Nabi SAW sudah nyatakan ini tentang masalah kuda. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abi Husain. Nabi SAW bersabda, kullu ma yalhu bihi rajul al-muslim batil. Segala sesuatu yang membuat seorang muslim itu lalai, maka itu perbuatan yang sia-sia. Illa, kecuali ada beberapa perbuatan, kata Nabi SAW, ada 3 hal. Yang pertama, ramyahu biqausih, ya. Perbuatan manusia yang menjadi hiburan yaitu adalah memanah dengan busurnya. Maka ini bukan suatu kesia-siaan baginya. Hiburan ini adalah kebaikan. Ya, karena ini bisa digunakan untuk berjihad. Dan yang kedua kata Nabi SAW, wa ta'dibahu farsah, dan melatih kudanya. Nah, ini merupakan maksud daripada kita perlu atau sebisa mungkin untuk memiliki kuda, kemudian kita latih untuk nanti digunakan ketika berjihad. Wa mula'abatahu, dan senda gurau seorang suami terhadap ahli, kepada istrinya. Ini 3 perbuatan yang menjadi hiburan bagi manusia, dan di sisi Allah itu bukan suatu kesia-siaan, namun dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Adiyat, maka sepatutnya manusia itu meniru dan mencontoh, ya. Al-Adiyat itu sendiri itu kuda perang. Bagaimana Allah ceritakan kuda itu berjalan cepat, berlari cepat, ya. Kuda itu, ya, saking cepatnya bisa memercikkan api. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia pun juga harus seperti kuda, yaitu manusia juga harus sigap, ya, dan juga harus tanggap seperti cepatnya kuda. Dan ketika kuda itu begitu cepat sampai memercikan api, ya ini juga manusia harus meniru, bahwasannya manusia harus punya semangat yang membakar-bakar, semangat yang menyala-nyala dan terbakar yang tidak pernah padam. Ya, ketika Allah ceritakan bahwasannya kuda itu sering datang tiba-tiba, ya, maka pun juga manusia harus siap dengan tiba-tiba datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cobaan kepada kita, musibah, maka manusia itu harus bersiap. Ya, sekurang-kurangnya bersiap itu bersikap ridho atas ujian yang Allah timpakan kepadanya. Dan ketika Allah ceritakan kuda dengan kecepatannya dan kedatangan yang tiba-tiba menyebabkan berterbangan debu-debu, ini pun juga manusia harusnya seperti itu. Ketika manusia beramal, itu sebisa mungkin memberikan dampak kepada sekitarnya, seperti dampak kedatangan kuda. Maka yang dimaksud adalah bagaimana manusia itu beramal baik sehingga memberikan dampak yang baik untuk sekitarnya. Dan kuda itu ketika datang menyerbu, datang ke tengah, maka manusia pun juga ketika berpikir kepada inti, ya, berpikir kepada bagian pusatnya. Manusia harus fokus, ya. Dan kalau kita renungi lebih dalam lagi,
Sesungguhnya kuda itu adalah makhluk Allah yang nggak punya akal. Kuda, bayangkan, kuda saja tidak punya akal. Manusia punya akal. Tapi Allah gambarkan bagaimana patuhnya kuda terhadap tuannya, kepada yang menungganginya. Kuda saja yang nggak punya akal, mengerahkan seluruh tenaganya, mengorbankan nyawanya demi kebaikan dan kesenangan tuannya yang menungganginya. Ya, padahal tuan itu hanya memberikan makan dan minum saja. Tuannya itu tidak memberikan kehidupan bagi kuda. Karena yang menghidupkan kuda adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang aneh itu manusia. Manusia sudah Allah berikan akal, ya. Manusia tapi tetap tidak mau beramal secara maksimal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang memberikan manusia itu hidup. Allah yang memberikan manusia itu makan, minum. Allah yang memberikan manusia rasa aman. Allah yang memberikan manusia variatif kenikmatan yang sangat banyak, tapi manusia tetap saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada derajatnya di bawah daripada kuda, di bawah binatang derajatnya. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua. Kemudian yang keempat, kita lihat tabiat manusia itu memang cinta terhadap harta. Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abdullah bin Az-Zubair, sahabat yang pertama yang lahir ketika Nabi SAW bersama sahabat sudah sampai di Madinah. Nabi SAW bersabda seperti ini, "Lau anna bna Adam u'tiya wadiyan mala'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan." Jikalau anak cucu Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wadian, ada bukit, ada lembah, ya, lembah mala'an min zahabin yang dipenuhi dengan emas, ya, sampai menggunung atau penuhlah itu lembah itu dengan emas. Ahabba ilaihi, maka tentu manusia itu akan senang kalau diberikan yang thaniyan, yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan, kalau sudah diberikan dua lembah yang berisi dengan emas penuh, maka tentulah manusia itu ingin kalau dia mendapatkan yang ketiga, dan seterusnya. Wala yasuddu jawfa bani Adam illa turab, padahal pada akhirnya perut manusia, tubuh manusia tidak akan disumpal kecuali dengan tanah. Maksudnya padahal akhirnya nanti manusia pun akan kembali ke tanah dan akan dikubur ke tanah. Maka jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang sudah Allah tanamkan ini. Tabiat manusia cinta pada harta, tapi Allah jadikan ini sebagai ujian. Maka kita jangan sampai mengikut hawa nafsu yang ingin harta terus-menerus. Ini sebagai ujian dari Allah untuk membuktikan siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, siapa yang mampu melawan tabiatnya. Karena ketika ini dijadikan tabiat, maka melawannya sangat sulit. Dan ketika kita mampu untuk melawannya, disitulah menjadi nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dunia itu bagaikan air asin, bagaikan air laut. Ad-dunya kalma'il ma'ni. Dunia itu bagaikan air yang asin. Ya. Bagaimana air yang asin itu? Kullamasdatta syarban isdatta atsyan. Setiap kali kamu menambah terus minumnya, 1 gelas minum air laut, maka pasti akan semakin merasa haus. Semakin tambah lagi, semakin merasa haus. Begitulah gambaran dunia. Semakin kita raup, semakin kita cengkram, maka dunia itu akan semakin ingin kita raih terus, kita ambil raih terus, dan seterusnya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, ya, surah Al-Adiyat menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan dan hari perhitungan itu adalah hak dan benar adanya. Ini merupakan rukun iman yang harus ada pada diri seorang muslim. Adapun kalau orang-orang kafir, mereka tidak mengimani. Ya, Allah nyatakan misalkan dalam Quran surah Al-Waqi'ah, surah nomor ke-56 pada ayat ke-47. Wa kanu, dan mereka yaitu orang-orang kafir, yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Mereka berkata, orang-orang kafir, bahwasannya apa? Aidza mitna, kalau kami sudah dalam kondisi mati, ya. Kemudian apa? Kemudian wa kunna turaban wa 'idhaman, sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, dan sudah menjadi tulang berulang. A inna lamab'usun, apakah mungkin kami akan
akan dibangkitkan. Dan sesungguhnya pernyataan ini adalah kedustaan. Kedustaan yang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mempercayai seperti ini tidak akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu, maka dia telah kufur. Karena sesungguhnya keimanan sudah rusak. Karena rukun iman itu harus sempurna. Dan di antara kesempurnaan iman tersebut adalah meyakini bahwasannya nanti kita semua akan dibangkitkan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditimbang. Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzdzabani ibnu Adam," anak cucu Adam itu senang sekali mendustaiku. Walam yakun lahu dzalik, padahal tidak layak anak cucu Adam untuk melakukan itu. Wa syatamani ibnu Adam, dan anak cucu Adam suka menyakitiku, mencelaku. Walam yakun lahu dzalik, padahal tidak layak mereka melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya, adapun kedustaan yang dilakukan anak cucu Adam terhadapku, yaitu apa? Qauluhu, perkataan mereka. Mereka mengatakan apa? Lan yu'idani kama bada'ani. Allah tidak akan pernah mengembalikanku seperti ketika Allah menciptakanku yang pertama kali. Nah, ini ungkapan orang-orang kafir dan ini menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu jawab, wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Padahal antara awwalul khalqi, menciptakan yang pertama kali dari yang sebelumnya tidak ada, dan i'adatih, dan menciptakan ulang, bagi Allah itu laisa, enggak ada yang ahwana alayya, enggak ada yang lebih mudah bagiku. Maksudnya apa? Kedua-duanya mudah, sehingga enggak perlu dibandingkan mana yang lebih mudah. Apakah yang satu lebih sulit, yang satu lebih mudah? Enggak. Tapi karena kedua-duanya ini mudah bagi Allah, maka tidak bisa dibandingkan mana yang lebih mudah. Kedua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ibni Adam, setiap anak cucu Adam, ya'kuluhu turab, nanti kelak akan dimakan oleh tanah, illa ajabat zanab, kecuali bagian tulang ekor. Dan ternyata sekarang ditemukan oleh pakar sains bahwasannya manusia pada bagian tulang ekornya terdapat suatu sel yang sel ini hidup abadi. Ya, meskipun dibakar, meskipun berusaha untuk dimatikan, ternyata sel ini tidak mati. Padahal sel tulang sudah mati, sel kulit sudah mati, sel-sel darah sudah mati semua, kecuali sel yang ada pada ajbuz zanab, pada tulang ekor. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu khuliqa, karena nanti dari sel tersebut manusia akan diciptakan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fihi yurakkab, dan dengan sel tersebut dia akan dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tahsin, tafsir dan tadabbur surah Al-Adiyat. Semoga ini semua bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan semoga keimanan dan keyakinan kita terhadap firman-firman Allah semakin menguat dan semakin terpatri di dalam dada kita, dan semoga ini semua membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh. Maka kita akhiri dengan lafaz doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.